semuanya, balik lagi ke cerita masa lalu sambil ngobrol santai tapi tetap berisi. Kembali lagi bersama aku Indah Setia Prameswari bersama dua teman kece aku, Dikri Aziza Haji, Nadifa Dwi Cahya. Oke. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Oke, kita mau bahas apa aja sih hari ini? Nah, kebetulan kan kalian berdua ini paham banget sama sejarah nih. Dan aku tuh kepo banget tentang pendidikan waktu masa Belanda tapi di era politik etis. Kira-kira pendidikan pada zaman itu tuh gimana sih? Nah, sebelum ke pendidikannya, kalian tahu gak sih politik etis itu berlaku sejak kapan? Kira-kira tahun 1991. Ya, di saat Belanda waktu itu kalau nggak salah ngerasa punya hutang ke Indonesia dan mau ngebalasnya dengan mendirikan sebuah pendidikan untuk rakyat Indonesia. Nah, bener banget. Politik etis ini adalah sebuah sistem yang didirikan oleh Belanda sebagai bentuk balas budi. Tetapi ya tentunya kita tahu balas budinya itu nggak ikhlas-ikhlas banget. Bahkan ini tercipta karena sebuah keterpaksaan. Nah, jadi ada seorang politikus yang menggertak atau membuat novel yang namanya Max Havelaar. Nah, novel ini dibuat oleh seorang politikus yang namanya Dewes Dekker. Kalian tahu nggak Dewes Dekker? Ya, tahu. Nah, jadi di dalam bukunya dia itu banyak banget menceritakan penentangan ataupun kesengsaraan rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi mereka itu kayak membuka mata rakyat dan juga mata kancah nasional ya tentang gimana sih penderitaan Indonesia pada saat itu. Nah, dari situ terciptalah politik etis karena ya mereka gak mau lah ditentang dari dalam dan juga digertak juga dari luar kan. Berarti kan katanya pada waktu itu denger nih mereka tuh bangun sebuah pendidikan untuk rakyat tapi nggak begitu merata, istilahnya sih diskriminasi ya. Apakah benar sih? Benar banget. Bener. Bisa kita lihat dari sekolah-sekolah yang didirikan kayak sekolah rakyat, lalu HIS, lalu juga ada MULO. Itu memang dari kelihatannya itu adil. Semua pribumi itu bisa lah ya buat masuk. Padahal sebenarnya bahkan buat pribumi itu sendiri itu hanya untuk orang-orang tertentu aja. Nah, bener banget. Terutama yang sekolah rakyat nih. Iya. Kalian tahu gak, sekolah rakyat ini memang didirikan untuk rakyat pribumi, tapi gurunya itu dari pribumi itu sendiri. Kalian tahu kan, rakyat pribumi yang lulusan sekolah Belanda yang cuman bisa baca tulis terus ngajarin anak-anak pribumi, gimana hasilnya coba? Iya, kalau dibandingin sama HIS atau MULO yang gurunya itu berasal dari Belanda, yang pendidikannya itu berbeda, itu nggak bisa disamakan dengan sekolah rakyat yang gurunya hanya bisa baca tulis. Jadi tingkatan pendidikan yang diberikan itu pastinya berbeda. Nah, bener. Apalagi cuma 3 tahun lagi sekolahnya. Gila ya, agak banget. Ibarat kita dikasih kue cuman boleh minum doang. Parah. Iya, baru bisa nulis nama aja udah langsung lulus itu orang. Ngeri ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah kayak yang kalian sebutin 3 tadi, kira-kira ada sesuatu hal yang berbeda nggak dari ketiganya? Contohnya kayak mata pelajarannya kah, atau memang kualitas guru-gurunya yang yang mereka berikan buat orang-orang Indonesia itu kayak apa? Nah, kalau sekolah rakyat sendiri ini ya seperti yang aku katain tadi, cuman bisa baca, nulis, udah. Itu pun ada sih tambahan menghitung, tapi kayak cuman tambahan ya udah sudah kayak gitu aja langsung lulus. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kita ketahui sekolah dasar itu kan kalau lulus pasti kan pengetahuannya kan paling enggak udah ngerti IPA, udah bisa baca hitung, udah punya
pengetahuan yang sekiranya bisa lah buat dimanusiakan sebagai manusia. Tapi kalau dilihat dari sekolah rakyat yang Fikri tadi jelaskan, itu kan berarti mereka sebenarnya cuman dikatakan sekolah dasar, tapi pendidikannya tuh malah kayak anak TK. Bener-bener Iya. banget. Iya kan? Nah, makanya Belanda itu hanya menggunakan nama saja sekolah dasar. Padahal mah isinya bukan bisa dianggap sebagai sekolah dasar. Ya namanya nggak ikhlas kan ya. Iya. Harusnya memang gitu. Tapi kalau kita lihat kan ada sekolah lainnya selain sekolah rakyat, namanya tuh HIS sama MULO. Nah, HIS sama MULO itu kan di dalamnya itu ada pribumi, tapi hanya pribumi tertentu. Jadi dikatakan sekolahnya itu boleh untuk pribumi, tapi hanya untuk kalangan pribumi atas, pribumi ningrat, dan juga pribumi itu yang punya hubungan dekat sama Tuhan. Jadi nggak bisa menjangkau semua pribumi. Tapi dengar-dengar sekolahannya juga dibedain nggak sih antara yang kalangan memang Belanda sama yang pribumi? Bener. Jadi di dalam sekolahnya sendiri, meskipun pribumi bisa masuk, tapi mereka tuh punya kelas yang berbeda sama kelas Belanda. Jadi ada dua kelas ya, kelas 1 sama kelas 2. Kalau di zaman sekarang ini kan kelas 1 itu kan ada anak yang emang baru masuk. Jadi pembelajarannya itu dasar, lalu naik tingkat ke kelas 2 kan. Tapi kalau di sekolah HIS atau MULO ini, kelas 1 itu berarti adalah kelas untuk anak-anak dengan status sosial tinggi, kayak orang Belanda, terus orang-orang Eropa yang punya darah Belanda ataupun juga Eropa gitu. Tapi kalau yang kelas 2 itu tuh untuk pribumi. Jadi meskipun sekolahnya itu boleh dimasuki pribumi, tapi di dalam sekolahnya sendiri aja itu antara pribumi dengan keturunan Belanda itu dipisah. Jadi bisa kita lihat ya, sebenarnya pendidikannya itu masih sangat mendiskriminasi ras pribumi. Wah, kacau itu. Terus dengar-dengar juga bahasanya pakai bahasa Belanda gak sih? Iya, mereka tuh diwajibkan untuk menggunakan bahasa pengantar Belanda, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu nggak ada sama sekali. Jadi intinya seperti kita yang pribumi itu dilatih, dididik untuk bisa menjadi seperti seorang Belanda. Hebat Keren banget. juga. Tapi kok orang-orang sekarang nggak ada yang bisa bahasa Belanda sih? Kalau dari dulu dicekokin bahasa Belanda. Nah, ya kalian tahu lah ya. Zaman dulu itu kan ada yang namanya pemberantasan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi pada masa revolusi kan ada tuh zaman dimana orang-orang Belanda itu pada bisa dikatakan dibantai ya, ataupun dibasmi dari Indonesia. Jadi semua bahasa Belanda itu ditiadakan. Berarti dari ketiga sekolah itu punya peran sendiri-sendiri ya. Dari sekolah rakyat itu memang sekolah yang untuk rakyat pribumi yang masih golongannya tuh standar kelas bawah gitu. Kalau untuk HIS itu sekolah dasar yang isinya orang-orang Belanda tapi didominasi pribumi yang memang kelasnya di atas. Kalau untuk MULO sendiri itu isinya orang-orang yang setelah lulus dari HIS. Ya, Iya jadi benar. gak semua orang itu bisa masuk MULO. Tapi emang MULO itu kan kalau diibaratin sama masa sekarang itu kayak sekolah menengah. Jadi kalau mau masuk ke sekolah menengah itu kan otomatis kita tuh harus mencapai pendidikan di tingkat dasar dulu, pendidikan dasar, sekolah dasar. Nah, jadi di MULO tuh sistemnya itu kurang lebih ya sama kayak HIS. Orang dengan keturunan Belanda sama orang dengan pribumi itu dibedakan. Tapi memang pembelajarannya itu lebih tinggi ya, karena memang sekolah menengah. Yang awalnya di sekolah dasar tuh kan hanya membaca, menulis, menggambar, dan mempelajari beberapa hitungan matematika, IPA, dan semacamnya untuk jadi persiapan. Lalu juga yang paling penting bahasa pengantar Belanda. Jadi di MULO ini semuanya tuh menggunakan bahasa Belanda. Jadi orang-orang pribumi itu juga diwajibkan untuk bisa berbahasa Belanda. Jadi kalau mau masuk MULO, kamu tuh bakalan menempuh yang namanya 2 jenis pendidikan. Yang pertama ini ada yang pendidikan 4 tahun sama pendidikan 3 tahun. Jadi yang Kira-kira tuh apa bedanya dari keduanya?
bedanya itu ya kalau yang 3 tahun itu tuh buat anak-anak itu yang memang udah punya ijazah lulusan dari HIS atau ELS. ELS itu lumayan lebih elit ya daripada HIS. Karena ELS semua orang Belanda semua kan. Iya, ELS tuh buat orang Belanda semua. Jadi ya kalau ELS sudah lulus mau masuk dulu ya tinggal masuk gitu loh. Dan mengampu pendidikan yang 3 tahun aja. Kalau yang 4 tahun itu biasanya untuk anak-anak yang masih kurang bisa fasih dalam bahasa pengantar Belanda ya. Jadi masih ada pendidikan 1 tahun untuk bisa sepenuhnya menguasai pelajaran-pelajaran dasar terutama bahasa Belanda itu. Nah, tapi jangan salah dulu. Kalau katanya Nadifa kan tadi yang bisa masuk mulo dari harus lulus sekolah dasar. Nah, sekolah rakyat ini kan sekolah dasar juga. Iya. Tapi nggak bisa lanjut ke mulo. Soalnya mereka itu kurang biaya, juga nggak ada relasi, nggak ada hubungan dengan Belanda. Jadi nggak ada luang untuk bisa masuk ke sekolah menengah mulo. Kacau, berarti semakin tinggi jenjang sekolahnya semakin sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Ya, Benar. Jadi dari dulu sampai sekarang yang punya uang dia berkuasa. ya. Sampai sekarang nggak sih? Eh, Aprit. Terus ya, kan itu berlapis mengenai lapisan sosial. Apakah lapisan sosial itu setelah Belanda hilang dari negara kita, lapisan itu tetap hilang dan hancur, atau bisa dibilang diskriminasinya hilang, atau masih tetap dilanjutin menurut kalian? Kalau menurut kami sih ya, diskriminasi itu tetap ada. Apalagi waktu zaman Jepang kan ya. Semua itu baik sekolah rakyat, terus HIS, mulo itu diganti dengan militerisasi. Jadi diskriminasi itu nggak pernah hilang sepenuhnya, kecuali saat kita benar-benar merdeka. Ini kalau bahas ke Jepang agak lebih ngeri ya sepertinya dibandingkan Belanda. Menurut kalian, ini deh, kan ada yang katanya pendidikan distofia pada zaman ini kan. Iya. Pendidikan stofia itu kan pendidikan dokter yang dimana diperuntukkan untuk orang-orang pribumi. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, kira-kira menurut kalian itu mereka ngapain aja, dan lulusannya mereka itu dibuat apa sama orang-orang Belanda? Nah, kalau dari yang aku paham ya, Stofia ini kan memang sekolah kedokteran. Tapi kalau kataku, sekolah ini seperti sekolah uji coba. Kenapa tuh? Nah, ya Aduh, kalian nggak, bisa nafasnya berat banget Kak. ya namanya ya, bisa bayangin sekolah bisa cuman 2 tahun. Sekolah dokter, bayangin kita ngapalin obat aja 2 tahun, bisa gak sih? Ya, terus mau Jangan kan ngebedah ngapalin orang obat. cuma dalam 2 tahun itu apa bisa gitu ya? Jangan kan obat, mempelajari hidupnya dia aja belum tentu bisa. Nah, itu abis itu lulusannya langsung diterjunkan ke epidemi waktu itu. Kalian tahu gak kalau apa penyakit apa sih namanya, ada suatu wabah waktu zaman pada itu. waktu itu yang benar-benar harus ditanganin. Iya. Cuma kita nggak punya dokter yang Bener. Sebenarnya kita punya dokter dari Belanda, cuman ya dokter Belandanya takut dong kalau nanti langsung terjun mati gimana kan. Jadi benar menumbalkan iya, iya. Terus ditumbalkan dulu, baru nanti kalau sudah sembuh mereka ngambil nama, kok kami nih yang nyembuhin. Bisa kelihatan loh sebenarnya, bahkan meskipun mereka itu yang lulusan Stofia bakal bergelar sebagai dokter, gelarnya aja udah beda jauh sama dokter-dokter Belanda. Iya. Iya, Kok bisa? Kan sama-sama dokter. Apa yang menjadi pembeda dari keduanya? karena memang pendidikannya mereka cuma 2 tahun. Sedangkan kalau orang-orang Belanda itu pasti kalau mau jadi dokter itu kan nggak mungkin ya sekolahnya di Stofia. Pasti sekolah itu di sekolah Belanda yang tentu pendidikannya jauh lebih bagus, jauh lebih mumpuni. Jadi makanya sebenarnya di Stofia itu tuh bukan dijadikan dokter yang tingkatannya tuh sama kayak orang-orang Belanda.
tapi mereka itu dijadikan dokter hanya sebagai tenaga kesehatan. Sama yang seperti yang dikatakan oleh Zikri tadi. Mereka itu hanya digunakan sebagai tenaga kesehatan yang ya diterjunkan langsung ke wabah yang merajalela itu biar dijadikan tumbal atau sebagai alat aja. Mereka itu lulusan dokter tapi hanya digunakan sebagai tenaga kesehatan yang dapat dieksploitasi kapanpun. Kira-kira dibayar gak sih mereka tuh? Bayar gak ngeri ya? banget nih. Dibayar lah, tapi ya kalian tahu bayaran sebesar apa sih yang ditaruhin sama nyawa? Iya sih, bener-bener. Nah, kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh yang pernah sekolah dari sekolah yang didirikan Belanda? Kalau kalian tahu, setahu sih cuma Soekarno, ada beberapa juga yang lain. Kira-kira boleh minta pandangan kah dari kalian yang kalian tahu? Banyak sih, rata-rata itu semua pejuang ataupun pahlawan yang ada waktu Rengas Dengklok itu rata-rata lulusan dari sekolah Belanda. Soalnya bagi mereka yang sudah lulus dari sekolah Belanda tentunya mereka sudah punya pandangan lebih baik, terus mereka juga tentunya punya kuasa ya karena sudah bisa sekolah. Pada zaman itu kan yang elit-elit aja yang punya bisa relasi. sekolah. Punya relasi. Kan mereka juga terlahir dari keluarga yang berada juga sih. Iya. Gampang juga mereka mau kemana-mana. Iya, bisa kita lihat mereka semua kan keturunan dari pribumi tapi ningrat. Ah, bener-bener. Darah biru, kita darah rendah. Wah. Terus buat ini berakhirnya dari politik etis ini ditandai dengan apa? Atau hanya berlangsar gitu aja karena kedatangan Jepang kah atau gimana? Sebenarnya kalau politik etis ini berakhirnya ya karena pada perang dunia itu Belanda kalah sama Jepang sih. Jadi kekuasaannya diserahkan ke Jepang. Ya, otomatis ya. Jadi otomatis kita juga Iya, dialihfungsikan. Jepang. Kita yang awalnya milik Belanda diganti jadi milik Jepang. Nah, bener. Kayak bareng aja kita ya. Iya. Sampai sekarang pun kita Aduh. Duh, kok panas ini. makin offside nih. Udah gak sih, kira-kira itu aja sih yang kita bisa kasih share ke kalian semua. Dan bisa dibilang banyak banget sebenarnya yang harus disinggung. Iya. Cuman karena kita fokus ke 3 lembaga itu aja, jadi ya cuman itu aja dan dampaknya sangat mengerikan. Intinya semua itu masih dilakukan secara diskriminasi. Terima kasih buat teman-teman saya yang keren-keren ini. Jangan lupa sering-sering datang ke sini karena Tentu dong pasti. Undang aja pasti datang. Calling aja, calling. calling ya. Tapi kita sayang banget di sini kita nggak punya sponsor, jadi kita nggak ada apa-apa karena kita masih permulaan. Ah iya benar-benar. Bagi yang mau sponsor boleh. Ya buat semuanya jangan lupa terus saksiin kita yaitu Suara Masa Lalu dan jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.